Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade J. Budiman. NIM saya 445240169. Saya dari Prodi Digital Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2, Sejarah Komunikasi Manusia dan Ilmu Komunikasi. Bahasan materi ini akan ada sejarah komunikasi manusia, perkembangan ilmu komunikasi, dan kesimpulan. Sejarah komunikasi manusia. Kapan sih manusia itu mulai berkomunikasi? Nah, nanti kita akan bahas di sini kapan manusia mulai berkomunikasi. Nah, manusia itu berkomunikasi mulai dari zaman prasejarah hingga saat ini, dan perkembangannya pun akan berjalan seiring dengan waktu. Nah, sejarah perkembangan komunikasi manusia. Ada 4 tahapan sejarah perkembangan komunikasi manusia. Yang pertama, komunikasi prasejarah, di mana di sini manusia telah menemukan tulisan-tulisan berbentuk gambar dan juga pahatan-pahatan yang berbentuk prasasti. Yang kedua, ada komunikasi Yunani kuno. Nah, di komunikasi Yunani kuno ini manusia mulai muncul filsuf-filsuf yang membahas lebih dalam tentang komunikasi. Dan di komunikasi abad pertengahan, di mana komunikasi sudah bisa menjadi ilmu pengetahuan, dan pada abad ini juga komunikasi sudah dipermudah dengan penemuan seperti telegraf dan juga radio. Dan di komunikasi era modern, di mana komunikasi sudah dibantu dengan internet dan juga teknologi yang sudah tersedia sekarang, seperti web-web, WhatsApp, dan sebagainya. Nah, era komunikasi. Menurut Everett M. Rogers 1986, ia melihat perkembangan komunikasi dari 4 era komunikasi. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Nah, era komunikasi tulisan. Era komunikasi tulisan ini merupakan tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Contoh komunikasi tertulisnya adalah buku, pamflet, blog, surat, dan juga memo. Yang kedua, daerah komunikasi cetak. Daerah komunikasi cetak juga merupakan daerah komunikasi antar manusia yang berfokus pada cetakan, seperti surat kabar, koran, surat kabar atau korannya, majalah, dan tabloid, dan juga brosur. Selanjutnya, ada era telekomunikasi, di mana era telekomunikasi ini berkembang teknologi komunikasi yang dimulai pada abad ke-19. Telekomunikasi sendiri merupakan teknik pengiriman informasi secara elektronik dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat atau media elektronik. Nah, ini biasanya contoh alat itu kayak telegraf, radio, televisi. Yang keempat, ada era komunikasi interaktif. Era komunikasi interaktif adalah model komunikasi yang menekankan pada adanya umpan balik dan pertukaran informasi secara 2 arah. Beberapa karakteristik komunikasi interaktif, contohnya itu percakapan sederhana melalui telepon atau WhatsApp. Nah, perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dikembangkan oleh beberapa sejarah dari berbagai disiplin keilmuan. Pertama ada John Dewey. John Dewey merupakan seorang ahli psikologi dan filsafat yang menginginkan adanya surat kabar sebagai alat perubahan sosial. Nah, yang kedua itu ada Charles Hakoli. Charles Hakoli adalah sarjana bidang sosiologi yang mampu melihat bahwa proses komunikasi antar pribadi merupakan dasar dari sosialisasi pada studi sosiologi. Nah, yang ketiga ada Robert Epard. Robert Epak sendiri adalah pakar ilmu filsafat dan sosiologi yang selama karirnya sebagai wartawan, beliau menganalisis perilaku penyimpangan masyarakat miskin di perkotaan. Beliau meneruskan bagaimana tipe jurnalistik memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan sosial. Yang keempat ada George Hamid. Nah, di George Hamid ini merupakan seorang pakar filsafat dari Harvard University. Beliau banyak mendapatkan pengaruh dari Dewey dan Coley dalam perkembangan pemikirannya. Hamid mengembangkan pemikiran bahwa komunikasi merupakan dasar sosialisasi manusia. Yang terakhir ada Kurt Lewin. Kurt Lewin banyak melakukan studi eksperimen mengenai dinamika kelompok dalam hubungannya dengan komunikasi, di mana pengendalian arus komunikasi atau gatekeeping menjadi pusat kajiannya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dari sejarah perkembangan ini kita mempelajari bahwa seiring berjalannya waktu, ilmu komunikasi selalu berkembang. Perkembangan teknologi sangat memberikan dampak terhadap proses masyarakat bersosialisasi. Semakin tidak bisa dipisahkan antara interaksi sosial manusia dan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan komunikasi berdasarkan pemaparan sejarah tersebut membawa kita untuk terus berpikir kritis terhadap perkembangan komunikasi di dalam masyarakat. Baik, itu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf.